Jadi ada 2 kali pelantikan dan pelantikan baru akan menerima SK pembagian tugasnya dari Bapak. Jadi memang kalau Bapak dulu memang itu, jadi kita sudah dilantik, tapi memang pelantikannya di Sabtu 7. Ya, pelantikan pelantikan diselesaikan punya. Nanti ya kan saya ini acaranya segini mas. tidak apa-apa, saya dengan anak sudah mulai paham. Sudah diberi informasi kondisi pemakaran. Saya tidak seperti ini mas. Ya, itu hanya satu. Yang paling jatuh itu 80 sekolah binaan. Kementerian Guru Ekonomi itu pas kami ke sana kan beliau nyamperin kita karena waktu saya datang itu kan beliau pengawas ikut datangnya juga sendiri pak di sini. Waduh saya pun makan ya suruh gue jadi dilayani boleh nggak mau tidak. 80 sekolah di swasta. Sebenarnya juga banyak yang lulus sih. Ya, Sabtu itu ya ada, tapi paling banyak 5, Pak 5 itu paling banyak. Jadi kemarin ya, sudah lapornya nanti jalani saja. Dan lagi kan belum tentu semuanya juga langsung diambil juga karena kan duanya sekali. Proses panjang. Ya, Seangkatan saya juga ada yang belum ditempatkan. iya, kan itu masuk di daftar untuk seleksi. Makanya kan kalau nanti mau ngasih kepala sekolah kan seleksi yang itu yang lama. Belum 2 tahun belum mungkin. Sabar juga. Pasti tentang dulu. Tentang tahun ini nyaman nggak bunda? Saya berat naik itu bunda. Mulai nyaman. Prestasinya banyak sekali. Kaisang kemarin Pak Rian sampai fiksi dapat medali itu kita ya tambah genre dapat video Andi Santing itu jadi kambing mulai. Yang penting itu apa? Jadi kita tidak pilih-pilih. Bagusnya itu. Kalau anak kita itu nanti dipakai. Jadi untuk report dia jadi portofolio anak kita. Kan sekarang kita berpikirnya itu memberi bekal sebanyak-banyaknya pada anak kita. Jangan pernah pilih-pilih, dan anak kita tuh siap kok untuk biaya mandiri itu luar biasa siap mereka. Kemarin di Purwokerto juga kita hanya transfer ya. Iya, mereka itulah asal kita sudah nanti sudah muncul nama dan sebagainya. Sudah jadi lintas, memang kemarin sudah dimati-mati nanti untuk pengawas ya Masih memungkinkan bisa. ya masih memungkinkan, tapi kemungkinan besar lintas. Melihat komposisi sekarang itu jelas lintas gitu kan. Karena Sabtu 5 itu kan pengawas untuk SMA ya, kalau bicara SMA kita sudah masih ada 3. Meskipun Pak Slamet nanti 2025 kurang, Pak Slamet ya, dari tinggal saya sama Pak Yanto. Cuma kan ada tambahan Pak Rudianto yang dari Sabtu 1 sama Pak Edian dari 5. Ya. Dan yang sudah disiapkan oleh masing-masing Bapak Ibu Guru maupun kepala sekolah. Nah setelah itu baru tim observer menilai tindak lanjut sehingga nyambung. Nah jadi tidak seperti tahun kemarin, semester kemarin. Jadi semester 1 kemarin itu nyaris ini dan itu sudah lapor ikut belum tidak lanjutnya, tapi sekolahnya juga begitu ya. Karena kemarin waktunya mepet. Nah karena ini waktu kita cukup longgar, kita sudah Juli, Agustus itu perencanaannya, kemudian September, Oktober, paling lambat November itu praktiknya atau observasi praktek pembelajaran ataupun kinerja. Nah setelah itu
baru endingnya terakhir nanti November akhir selesai penilaian itu, kemudian dikirim ke Pukadis atau dikirim ke Distrik Provinsi Jawa Tengah. Nah sarannya pengirimannya nanti tidak harus bareng, sehingga misal nanti ternyata Pak Dianto sudah selesai karena tidak lanjutnya Oktober sehingga sudah rampung, sehingga saya awal Desember itu sudah rampung penilaian, ya sudah saya kirim dulu itu. Jadi tidak harus tunggu 10 kepala sekolah rampung baru saya kirim, enggak, termasuk juga Bapak Ibu. Jadi tim observer boleh mengirim dulu. Oh sudah selesai 1 orang, ini kayaknya sudah clear, bulan Desember awal langsung kirim. Soalnya biar timnya bukannya juga nggak terlalu orang jauhnya kewongan, nggak terlalu numpuk banyak, jadi nanti agak sulit. Nah itu Bapak Ibu, jadi terkait pengelolaan kinerja di PNM, harapannya di semester 2 ini menjadi lebih baik, sehingga pengelolaan PNM ini nanti selalu ada perbaikan termasuk fitur-fiturnya. Harapannya memang nanti BKN tidak lagi kita unggah dukung ya. Sementara ini kan masih unggah dukung juga, masukkan link juga. Nah tadi kenapa saya sampaikan Bapak Ibu perlu punya satu draft terkait pengelolaan kinerja, itu sekaligus dipakai untuk kinerja BKN, sehingga tidak perlu Bapak Ibu buat 2 kali. Dari RHK itu kemudian RHK masing-masing dibuat linknya, tinggal disematkan di kinerja BKN. Dari kinerja BKN ternyata tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman, Pak Wiran, Pak Sokik tadi di ruangan Pak Dianto. Itu ternyata kita TB-nya masih per TB, jadi di TB 3, di ulang 3 tetap kita harus buka kinerja, dan ternyata juga harus buka link bukti dukung. Nah tolong jangan sampai ada yang terlewat, karena itu maksimal 7 Oktober, ini sudah tanggal 1 Oktober. Nah harapannya tadi kalau sudah punya satu draft yang isinya RHK kita untuk pengelolaan kinerja, saya yakin sudah tidak lagi ada kesulitan, karena pasti RHK itu sudah dibuat dan sudah diunggah dalam bukti dukung itu, termasuk juga nanti kepala sekolah itu. Nah harapannya Bapak Ibu tidak lagi buat 2, jadi cukup itu aja link draft, kemudian dikirim ke atau disematkan di kinerja BKN. Itu nanti saling ingatkan deh Bapak Ibu, karena tinggal beberapa hari lagi yang belum segera, karena nanti kepala sekolah juga harus menilai ya, dan kepala sekolah juga sudah harus membuka nanti untuk dinilai publikasi ya, kalau kepala sekolah ya dinilai publikasi. Oke, saya kira itu untuk pengantar dari saya. Ini nanti praktek seperti tahun kemarin, nanti Pak Dianto akan menyampaikan sesuai dengan topik atau fokus yang diambil oleh Pak Dianto di praktek kinerja kepala sekolah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Pendeta Ningsih, Magister Pendidikan, atas pengarahannya. Untuk acara selanjutnya, observasi praktek kinerja kepala sekolah oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Dianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat pengawas Dinas Provinsi Jawa Tengah, Bu Dr. Hadis Sendiri, yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Andong, dan yang saya cintai anak-anak di semangat tinggi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Siang hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, senang dan kenyang. Terus monggo dikontrahami ya Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur Bapak Ibu, apapun yang terjadi ini adalah ketentuan dari Sang Ilahi. Kita bersyukur dengan harapan mudah-mudahan nikmatnya senantiasa ditambah. Dan hari ini kalau tidak salah adalah tanggal 1. Jadi kalau saya tanya kabar, saya sudah tahu ya. Kita coba ya, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah.
beliau mendapat sama Bapak Ibu yang terhormati, hari ini kita akan bersama-sama diskusi ini terkait dengan yang kami sampaikan di bawah. Oh, ternyata terpotong ya. Tapi masih bisa baca atau tidak yang dari belakang? Mas Adi masih bisa baca? Masih, alhamdulillah ya. Visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Baik Bapak Ibu, sekolah kita SMA Negeri 1 Andel tercinta, tentang cinta kecil, cinta sejak, cinta besar ya, yang sudah dilakukan oleh Bu Hamida. Kita semua mencintai sekolah ini. Tentu kita ingin sekolah kita ini semakin hari semakin bagus, semakin baik. Dan tentunya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semuanya ingin berkontribusi positif untuk sekolah kita. Begitu ya? Karena memang ya kita diamanahkan untuk berada di sini. Maka amanah itu ini mari kita ambil sebaik-baiknya. Hari ini kita akan diskusi visi misi dan prioritas di satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, next. Bapak Ibu, mengapa ini prioritas ini yang kami ambil Bapak Ibu ini dilatar belakangi karena hasil rapor pendidikan kita yang semuanya hijau alhamdulillah. Bahkan dulu kategori sangat baik tapi tiba-tiba berubah jadi baik. Secara otomatis ada perubahan. Awalnya sangat baik di literasi dan numerasi. Saat ini semuanya baik, semuanya hijau. Hanya ada satu yang turun. Apa Bapak Ibu? Kualitas pembelajaran. Padahal guru kita ada 20 lebih ya. Yang penggerak 20 lebih ya. 20 lebih ya. Ini kenapa kok kualitas pembelajaran turun? Nah, rapor pendidikan Bapak Ibu ini sudah kita jadikan sebagai sumber data. Salah satu sumber data bahkan dikatakan sebagai data utama. Meskipun banyak pro kontra ini hanya sekian siswa, tapi nyatanya memang demikian ya. Ini potret bahwasanya ada yang Nah, kemudian Bapak Ibu, berikutnya kita punya visi. Sudah hafal semua Bapak Ibu? Sudah. Mudah sekali ya. Nah, visi ini insya Allah akan kita jaga sampai akhir nanti ya. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu. Salah satu di sebelah monggo sinten yang berbeda. Yang tentunya sudah selesai darat ya. Yang masih darat mau dilanjut. Bagaimana upaya Bapak Ibu untuk mewujudkan visi tersebut? Ada yang berpendapat? Belum ada? Siapa yang mau berpendapat? Boleh Bapak, boleh Ibu ya, yang sudah selesai darat. Bapak, Bu Kamalida, oh iya silahkan. Yang suaranya Bu, Silahkan. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izin menyampaikan tentang bagaimana caranya untuk mewujudkan visi. Cara saya untuk mewujudkan visi yang pertama jelas kita masuk kelas. Sini Mas, di sini Terus nggak baik Mas. kemudian yang kedua membiasakan anak-anak untuk berbudaya prestasi. Jadi di dalam kelas tidak hanya mengajar, tapi bagaimana juga membangun mental prestasi anak melalui cerita-cerita inspiratif dari guru ataupun dari siswa sendiri. Kemudian yang ketiga melatih siswa untuk mengikuti lomba sesuai dengan minat mereka. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Hamalida. Terima kasih ya Bu Hamalida sudah menyampaikan sampel bahwasannya untuk peningkatan kualitas pembelajaran agar visi kita tercapai. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Masuk kelas ya. Saya jadi ingat ucapannya Pak Nurudin. Gak boleh Pak Nurul yang menyampaikan. Siapa yang masih ingat ucapan Pak Nurul yang benar? Ya, siapa yang menyampaikan? Ini dari Pak Nurul, tapi tahu bukan Pak Nurul yang menyampaikan. Bu Nurul. Oh iya. Siapa yang menyampaikan? Masuk kelas. Ada yang ingat? Monggo Pak Esan. Monggo. Yang disampaikan Pak Nurul yang saya ingat kira-kira seperti ini, Bapak nanti Pak bisa apapun kurikulumnya, apapun medianya, apapun
tangan untuk Pak Isnan ya, teman-teman. Sebagus apapun kurikulum, sebagus apapun media yang dibuat, sebagus dan sehebat apapun metode yang digunakan, semuanya akan sia-sia kalau guru tidak masuk kelas. Matur nuwun Pak Bro, ini saya ingat deh. Dan teman-teman alhamdulillah ingat semua. Oke, masuk kelas, kemudian tidak hanya mengajar, kata utama Nida juga berbagi inspirasi. Boleh dari gurunya, boleh dari teman-teman yang lain. Ini insya Allah Bapak Ibu berarti guru yang hebat, karena guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi, tidak hanya mengajar ya, tetapi menginspirasi. Dan tadi juga disampaikan memberi kesempatan anak-anak untuk berubah. Nggak tahu Pak, itu yang nyalain insan Pak. Baik, kemudian isinya Bapak Ibu ini sengaja hanya saya potongkan 3 saja dari 7 misi. Yang pertama, mengidentifikasi, mengembangkan dan memfasilitasi pencapaian prestasi minat dan bakat. Klop dengan yang disampaikan oleh Bapak Nida. Kemudian yang kedua, membangun kebiasaan tertib beribadah, kajian keagamaan rutin dan seterusnya. Pembinaan karakter, berprestasi oke, kemudian berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Dimensi yang keberapa Bapak Ibu? Satuan ya. Bunyinya apa Pak Parjo? Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, tepuk tangan untuk Pak Parjo. Jadi matur nuwun. Jadi memang kita ingin anak-anak kita berakhlak mulia, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan lagi-lagi mohon maaf ini saya sebut nama Pak Nur lagi ya. Dulu saya ingat itu Pak di WA. Sudah waktunya sholat kok tidak segera, malah apa? Klewo-klewo. Itu berarti tidak mencerminkan ciri pertama karakter profil belajar Pancasila. Nah kemudian yang ketiga, memfasilitasi tercapainya atau bahkan terlampauinya capaian kompetensi. Jadi kualitas pembelajaran akan semakin bagus Bapak Ibu manakala kita tahu bagaimana CP yang ada di kurikulum, kemudian Bapak Ibu merancang modul acak yang terdiferensiasi. Dan juga ada tambahan, kemarin saya sudah melihat beberapa RPP ada tambahan untuk ke adiwiyata. Bahkan bahasa Inggris itu kemarin punya Bu Yuni, bahkan sudah mengarahkan teks yang dipilih pun berwawasan literasi ekologis Bapak Ibu. Nah, nanti anak-anak sudah ada pemahaman yang bagus. Baik. Nah Bapak Ibu, itu mimpi kita bersama yang melatar belakangi rapor pendidikan di kualitas belajar turun, kemudian visi kita jelas, harusnya kan semakin meningkat ya, visi-visi kita kan menyampaikan itu. Oke. Nah kemudian selain dari rapor pendidikan, kami juga melakukan beberapa upaya untuk mencari data ya, dari eksplorasi, dan alhamdulillah matur Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah mau mengeksplorasi rapor pendidikan dengan model diskusi kecil. Okay. Jadi ada yang bahasa Indonesia dan apa kemarin yang literasi? Lupa. Bahasa Indonesia dan apa? Lupa. Okay. Matematika bagian numerasi, okay. Bagian karakter siapa kemarin? BP dan PKN ya, PAI ya. Terus semuanya sudah melakukan analisis dan kemudian sudah mempresentasikan juga apa isi dari rapor pendidikan tersebut ya. Ini kemudian yang kedua sudah terselenggara forum suara siswa SMA Samado, F3S, forum suara siswa Samado, untuk menggali apa yang menjadi keinginan anak-anak, karena anak-anak harus didengar voice dan choice. Wah, Pak Marjo hafal ya, guru penggerak ya. Indonesia penggerak pun juga hafal ya, karena kita semuanya tergerak dan bergerak. Kemudian observasi kelas dan memang belajar. Jadi kami juga melakukan hal itu untuk mengetahui apa betul ada penurunan kualitas pembelajaran. Dan karena saya tidak bisa full menunggui Bapak Ibu ya di sekolah, ada kegiatan yang lain. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah melaksanakan pembelajaran yang baik dengan adanya e-jurnal, memudahkan Bapak Ibu dalam menghitung kehadiran Bapak Ibu. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu sepanjang tidak sakit, tidak ada DL, semuanya hadir di kelas. Bisa bertahan Bapak Ibu? Siap. Oke, matur nuwun. Nah, kemudian berikutnya kita sudah mengadakan refleksi juga dan ada serat aspirasi dari orang tua wali murid saat kita ada kegiatan di aula ya Bapak Ibu. Waktu itu
penyampaian program prioritas SMA Satu Andong di kelas 10 dan kami lihat di dokumen, oh ya ternyata memang tercatat dengan baik. Terima kasih tim Humas yang sudah mendukung hal yang serupa. Karena selama boleh siap ya, teman-teman. Siap ya, Mas Agung ya. Siap ya. Termasuk ini Pak Agung nanti ya di serap aspirasi siswa agar nanti betul-betul tahu apa yang menjadi keinginan siswa. Ya. Seperti apa keinginannya coba kita wujudkan, kita fasilitasi. Baik, ini Bapak Ibu di eksplorasi rapor pendidikan fokus di peningkatan kualitas pembelajaran. Bapak Ibu sudah merancang upaya membenahi. Tentu saya sangat sepakat dengan yang disampaikan Bu Hamanida. Membenahi yang pertama adalah dengan masuk kelas tepat waktu, dan alhamdulillah saya matur Bapak Ibu menjalankan semuanya, tidak ada yang terlambat ketika pintu gerbang sudah ditutup. Itu luar biasa. 6.55 gerbang dikunci ditinggal sehingga tidak ada rasa ewo-ewo. BKN dalam dalamnya cukup ya. Sementara ini kan masuk cukup juga, masukkan link juga. Nah, tadi kenapa saya sampaikan Bapak Ibu perlu punya itu ternyata kita TB-nya masih per TB, jadi itu TB 3, di bulan 3 tetap kita harus buka ini saja, dan ternyata juga harus buka link bukti dia ada kesulitan karena pasti katanya sudah dibuat dan tidak dibuka dalam termasuk juga nanti kalau itu. Nah harapannya Bapak Ibu tidak lagi buat-buat, jadi cukup itu aja link draft, kemudian dikirim ke selanjutnya observasi praktek Indonesia kepala sekolah oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Sianto Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami persilakan. Di sini ini cari tipe yang berkuasa ya. Kita ingin kerja juga nyaman, nanti tidak ada problemnya, pun harus senang, bahagia. Nah ini ya tadi dari masukan Bapak nanti kan bagian operasi itu bagian karakter siapa namanya kita fokus di BP dan PKN ya PKI. Nah, terus semuanya sudah melakukan acak yang terdiferensiasi dan juga ada tambahan. Kemarin saya sudah melihat beberapa RPP ada tambahan untuk ke haji. Iya. Kami lihat di dokumen, oh ya teman tercatat dengan baik. Terima kasih Mas yang sudah mendokumentasikan kegiatan tersebut sehingga kita bisa lihat apa sih yang menjadi keinginan orang. Ternyata orangnya sudah ingin anak-anaknya punya prestasi. Baik, ini Bapak Ibu di eksplorasi lapor pendidikan. Alhamdulillah semuanya sudah berada di dalam gerbang pukul 6.55. Yang masuk kelas ngaji bersama. Ada guru di jam pertama ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sebelum Natal ini teman-teman memilih tak jaminan ya. Nah, karena hasil sebenarnya kita ada rapi Bapak Ibu. Teman-teman kita buat tangan untuk Pak Marjo ya. Itu yang semakin manusiawi. Mengangkat beliau ya. Tapi sungguh kami sangat berharap Bapak Ibu, meskipun istilahnya anak-anak itu tidak harus menguasai guru matematika, tetap Bapak Ibu guru matematika maupun guru matematika yang lain ini tetap memberi materi yang mendalam, terlebih pada yang memang dia memiliki minat di situ. Di kelas 11-12 kan mestinya anak sudah minat. Nyatanya minat atau belum Bapak Ibu? Minat. Kalau diri dengan pantun untuk Mas Aisan ya. Beli berlian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas Dinas Provinsi Jawa Tengah, Bu Dr. Hari SPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Andong, dan yang saya cintai anak-anakku di Semanda Vicky. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, siang hari ini kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, senang dan kenyang. Terus monggo lagi berdoa ya Bapak Ibu semuanya. Sudah masuk rekening sepertinya. Nah berikutnya Bapak Ibu,
Nah, mudah-mudahan ini jadi lantunan doa kita ini terkait dengan yang kami tampilkan di depan. Oh, ternyata terpotong, tapi masih terbaca atau tidak yang dari belakang? Mas Adi masih bisa baca atau? Masih, alhamdulillah. Visi misi dan prioritas sektor pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya mau minta pendapat dari Bapak Ibu salah satu di sebelah. Monggo silahkan yang mau berdebat. Yang tentunya sudah selesai darat, yang masih darat monggo dilanjut. Bagaimana upaya Bapak Ibu untuk mewujudkan visi tersebut? Ada yang berpendapat? Belum ada? Siapa yang mau berpendapat? Boleh Bapak, Boleh Ibu ya yang sudah selesai darat. Bapak? Ini dari Pak Nurul, tapi kalau bukan Pak Nurul yang menyampaikan. Nurul. Oh iya. Siapa yang menyampaikan? Masuk kelas. Ada yang ingat? Monggo Pak Esa. Monggo. Yang tidak menggerak pun juga apa? Karena kita semuanya tergerak dan bergerak. Kemudian observasi kelas dan nikmat belajar. Ini kami sudah cara saya untuk mewujudkan visi yang pertama jelas ini Pak, masuk kelas. Terus kemudian yang kedua mental prestasi anak melalui cerita-cerita inspiratif dari guru ataupun dari siswa sendiri. Kemudian yang ketiga melatih siswa untuk mengikuti lomba sesuai dengan minat mereka. Terima kasih. tepuk tangan untuk Bu Halmani. Apapun kurikulumnya, apapun medianya, apapun metodenya, kalau sudah masuk kelas tidak ada. Tepuk tangan untuk Pak Esa ya. Sebagus apapun kurikulum, sebagus apapun media yang dibuat, sebagus dan sehebat apapun metode yang digunakan, semuanya akan sia-sia kalau guru tidak masuk kelas. Matur nuwun Pak Guru, ini saya ingat ya. Dan teman-teman alhamdulillah ingat semua. Oke, masuk kelas, kemudian tidak hanya mengajar kata utama lidah, juga berbagi inspirasi. Boleh dari gurunya, boleh dari teman-teman yang lain. Ini insya Allah Bapak Ibu berarti guru yang hebat, karena guru yang hebat adalah guru yang menginspirasi, tidak hanya mengajar, ya, tetapi menginspirasi. Dan tadi juga disampaikan memberi kesempatan anak-anak untuk berubah sesuai dengan minat bakatnya. Baik, kemudian isinya Bapak Ibu ini sengaja hanya saya satu ya. Bunyinya apa Pak Parjo? Jadi bagaimana dengan bicara berkaitan dengan kemampuan anak, saya itu awalnya dulu itu termasuk guru yang cukup idealis. Jadi semua anak ya harus bisa menangkap, menyerap apa yang saya sampaikan. Makanya karena dulu sepertinya jadi guru matematika dan begitu, nggak galak begitu, katanya kurang bagaimana. Terus semakin kesini semakin tua punya anak, ternyata dianugerahi anak yang punya kemampuan matematik tidak terlalu istimewa. Itu menjadikan saya jadi lebih apa ya? Oh ternyata bisa jadi memang setiap anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Intinya semua anak punya bakatnya masing-masing dan tidak harus kita paksakan untuk bisa semuanya. Di dalam kelas sekarang pun anak-anak kalau bisa misalkan di survei begitu, anak-anak yang mengikuti saya sudah lumayan agak lama misalnya gitu, mesti melihat ada perubahan. Dulu yang ya saklek lah intinya begitu, tapi sekarang lebih manusiawi. Dulu saya senang banget ketika memberikan anak itu pekerjaan rumah yang banyak, susah. Nah semakin kesini hampir sekarang tidak pernah memberikan tugas rumah karena ya tadi memang tidak semua anak
bisa apa ya, menangkap atau bisa menyenangi apa yang kita inginkan gitu. Jadi ya anak terlahir dengan bakat istimewanya masing-masing, dan itu menuntut guru untuk bisa bagaimana mengembangkan, minimal menuntut supaya bakat tersebut untuk bisa dikembangkan secara maksimal. Begitu, terima kasih. Biasa Pak Marsur. Wih, laki-laki tepuk tangan untuk Pak Marsur. Itu matematika yang semakin manusiawi. Pengakuan beliau, oke. Tapi sungguh kami sangat berharap Bapak Ibu, bagaimana agar anak-anak itu satu siswa minimal satu prestasi. Dan saya memaknai prestasi ini tidak harus juara di lomba, tapi tetap kita upayakan anak-anak ke sana. Jadi Bapak Ibu, prestasi yang kami maksudkan adalah bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Termasuk ketika anak misalkan dia punya bakat di bidang seni, teknik misalkan ya. Nah, mengikuti perlombaan, alhamdulillah pernah. Andai kata tidak pernah pun Bapak Ibu, itu sudah memiliki prestasi karena mau meninggalkan zona nyaman. Karena tidak ada kemajuan di zona nyaman dan tidak ada kenyamanan di zona kemajuan. Kemarin juga biologi nih, Ibu Surati, yang tidak bisa kita perkirakan sama dengan kalau kita dua masih. Dengan adanya itu, kita juga harus memahami bahwa siswa ini memang punya karakter dasar masing-masing, punya lingkungan yang berbeda juga dari kita waktu kita masih muda, sehingga kita juga sebelum kita memberikan pembinaan, kita juga harus memahami dulu latar belakang siswa itu bagaimana, dari keluarganya, mungkin dari lingkungan masyarakatnya, itu kita pahami dulu sehingga kita bisa menentukan bagaimana dalam melakukan pembinaan pada siswanya, sehingga saat kita memberikan pembinaan itu tepat agar siswanya itu yang awalnya itu mungkin merasa kurang nyaman, awalnya mungkin merasa kurang diperhatikan, karena dari kita berdekatan secara baik dan pasti nanti akan berani menjadi lebih termotivasi lagi. Begitu Pak. Pak Guru, kita beri tepuk tangan yang best Bapak Ibu yang memilih di budaya positif. Bagaimana membuat anak-anak sadar bahwa perilaku yang tidak merugikan orang lain itu adalah pilihan yang sangat bijak. Mudah-mudahan kita bisa menjaga konsistensi dari apa yang sudah kita lakukan. Baik, berikutnya. Nah, untuk pembelajaran Bapak Ibu, tentunya kita mulai dari tujuan akhir kita, bahwasanya kita menginginkan anak-anak yang gemar mencari ilmu, kasmaran berilmu pengetahuan, mampu menerapkan basic PMM-nya. Masih ada waktu Bapak Ibu, ini baru Oktober gitu, masih ada Oktober November, tapi kita upayakan Oktober ini selesai, sehingga nanti ada tindak lanjut yang bisa dilakukan di bulan November. Oke, nah lanjut. Jadi Bapak Ibu, perlu kami sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Kalau saya senang belajar karena dengan belajar itu bisa menambah wawasan yang belum saya ketahui sebelumnya. Misalnya saya belum mengetahui tentang apa ya, karena saya bahasa Indonesia mungkin dari yang paling simpel penulisan apa ya, puisi mungkin atau pantun. Nah itu kalau dengan belajar bisa menambah wawasan saya. Perlu tepuk tangan untuk Brian, ya. Pak Guru, kita beri tepuk tangan yang benar Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ya, mantap. Jadi sudah ada upaya memahami anak. Dan saya lihat di perencanaan Bapak Ibu di dalam pembelajaran pun juga ada banyak Bapak Ibu yang memilih di budaya positif. Ya. Bagaimana membuat anak-anak sadar bahwa perilaku yang tidak merugikan orang lain itu adalah pilihan yang sangat bijak. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga konsistensi dari apa yang sudah kita lakukan. Baik, berikutnya. Nah, untuk pembelajaran Bapak Ibu, tentunya kita mulai dari tujuan akhir kita, bahwasanya kita menginginkan anak-anak yang gemar mencari ilmu, kasmaran berilmu pengetahuan, mampu menerapkan dan merefleksikan ilmu, matang emosional spiritualnya, kemudian juga endingnya adalah anak-anak yang bermanfaat, yang berkemaslahatan untuk masyarakat, bangsa, negara, keluarga, dan dirinya bahagia dunia.
Sepakat kata Bapak Ibu? Jadi itu yang Bapak Ibu sampaikan, tolong terus dikaitkan dengan apa kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, matur nuwun Bapak Ibu sudah melakukan diskusi untuk merancang atau merencanakan pembelajaran sebelum dilakukan observasi. Saya Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang memasukkan diferensiasi, ada yang diferensiasi plus yang adiwiyata, ada yang mencoba hal baru misalkan proyek begitu, dan nanti kita akan belajar bagaimana bisa melakukan proyek kolaborasi. Jadi paling tidak Bapak Ibu sudah melangkah selangkah lebih maju, ada upaya berbeda karena kurikulum merdeka, pembelajaran diferensiasi ini juga menjadi fokus kita. Oke, lanjut. Dan pelaksanaan observasi juga sudah kita lakukan meskipun belum selesai ya, soalnya nanti di Oktober ini kita akan selesai. Kemudian berikutnya direfleksi sebagian kecil, yang kecil itu memang sudah melakukan, ini sudah dilakukan, tapi banyak juga yang belum. Lanjut. Nah ini diskusi refleksinya lanjut yang nanti akan di-follow-up pengisian di PMM-nya. Masih ada waktu Bapak Ibu, ini baru Oktober ya, masih ada Oktober November, tapi kita upayakan Oktober ini selesai, sehingga nanti ada tindak lanjut yang bisa dilakukan di bulan November. Nah lanjut. Ini Bapak Ibu, perlu kami sampaikan apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu, aspirasi dari Bapak Ibu, aspirasi dari siswa, kemudian masukan dari orang tua maupun pihak-pihak terkait. Ini kami diskusikan di PMO, melalui yang hadir adalah dari fasil sekolah penggerak, kemudian Bapak Ibu tim manajemen dan Bapak Ibu komite pembelajaran yang perwakilan. Sehingga kegiatan PMO kemarin menghasilkan satu urusan yang memang itu berdasar banyak data tadi dari lapor pendidikan, dari Bapak Ibu menyampaikan aspirasi, kemudian dari siswa dan sebagainya, muncul ide kita akan belajar bersama bagaimana melakukan proyek kolaborasi antar makro. Kolaborasi itu menyenangkan atau tidak? Ini ibu-ibu yang saya minta pertanyaan. Kolaborasi itu menyenangkan atau tidak? Mengapa ini kemudian muncul di diskusi itu Bapak Ibu? Karena ketika Bapak Ibu kemarin melakukan kegiatan saling observasi itu sepertinya belum maksimal atau sudah maksimal? Sudah atau belum? Yang saling observasi Bapak Ibu? Belum ya? Nah karena belum, mungkin Bapak Ibu punya jam yang sama juga di saat harus mengobservasi temannya. Nah kita coba melakukan ini Bapak Ibu, kolaborasi antar makro, boleh IPA-IPA, IPA-IPS, IPS-IPS, pokok bebas ya. Nah adakah yang sudah punya pengalaman melakukan kolaborasi? Boleh berbagi? Ada? Ada atau belum? Atau perlu ditunjuk dengan permainan? Belum pernah? Belum pernah ya? Pernah? Oh Pak Sofit monggo. Oh belum? Oh baru merencanakan. Nah belum ya? Nah nanti kita akan cari bersama ilmunya. Inilah Bapak Ibu. Jadi memang betul dari apa yang disampaikan ketika kami serap aspirasi istilahnya ya, bagaimana kami diskusi dengan teman-teman guru ini memang belum banyak yang melakukan kolaborasi. Mungkin ada seni dengan bahasa Indonesia mungkin ya yang sudah secara tidak langsung begitu, tapi bagaimana kolaborasi dalam bentuk proyek bersama itu sesuatu yang saya menarik nih. Di beberapa sekolah sudah menerapkan itu dan hasilnya jelas terlihat jelas begitu ya Bapak Ibu. Nah kami sangat berharap kita semuanya senantiasa menjaga semangat untuk belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu senang belajar atau tidak? Senang. Mengapa senang belajar? Tadi yang terdengar suara Pak Mumun gitu ya. Tapi baru mau dahar itu biar dulu ya. Dari ibu-ibu ini, mengapa senang belajar? Dari yang paling muda Mbak. Nah, monggo. Baik, terima kasih Bapak. Kalau saya senang belajar karena dengan belajar itu bisa menambah wawasan yang belum saya ketahui sebelumnya. Misalnya saya belum mengetahui tentang apa ya? Karena saya bahasa Indonesia mungkin dari yang paling simpel penulisan apa ya? Puisi mungkin atau pantun. Nah itu kalau dengan belajar kan bisa menambah wawasan saya. Tepuk tangan untuk mereka ya. Nah,
kalau tidak memiliki. Ya, jadi kalau kita mau mengajarkan sesuatu, mestinya kita sudah menguasai dulu, ya, sudah bisa mempelajari dulu. Jadi Bapak Ibu, saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan bersama, mudah-mudahan dunia dan di akhirat. Untuk itu saya akhiri dengan pantun untuk Mas Aisan, ya. Beli berlian untuk kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Andong, Bapak Gianto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Andong. Sebelum saya menyampaikan urutan acara IHT pembelajaran berbasis kolaboratif antar mapel SMA Negeri 1 Andong yang akan berlangsung pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat keberkahan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Andong ini dalam keadaan sehat walafiat tak sekurang apapun. Selanjutnya, selawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga berdiri dan saya diakui sebagai umatnya beliau yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon izin saya menyampaikan urutan acara yang akan berlangsung pada hari ini, yaitu yang pertama, review dari Ibu Pengawas, Ibu Dr. Anda Harminingsih, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang kedua, materi dari Ibu Dr. Anda. Dimudahkan ya Bapak Ibu bisa ketemu untuk yang kedua kalinya di ruangan ini. Baik, untuk ini sudah dinyalain ya. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu semua sudah ada hadir. Berarti sudah sehat fisik, sehat rohani, ya. Sehat jasmani ya. Sehat jasmani, sehat rohani, kemudian sehat ekonomi. Oh ya, semuanya bagus lah. Gitu ya. Alhamdulillah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, karena baru tanggal 1. Padahal biasanya kalau tanggal 1 itu malah pas kumat-kumat gitu ya. Iya, betul. Karena setelah tanggal 1 itu kan terus begitulah ya. Tapi tetap kita syukuri Bapak Ibu ya, karena kita masih ada yang diarep-arep kalau orang bulan ya. Baik, kita mulai untuk review atau refleksi ya dari apa tadi yang kita sampaikan. Ini nanti pun juga untuk Bapak Ibu semua, jadi tidak hanya di praktek kinerja kepala sekolah, tapi juga di praktek pembelajaran. Jadi teman-teman yang sebagai observer, ini observernya masih seperti dulu ya, masih semester 1 kemarin, atau ada perubahan? Ada perubahan ya. Jadi tim observernya itu sesuai dengan target atau rubrik atau yang menjadi fokus utama dulu ya. Itu saat observasi praktek pembelajaran atau praktek kinerja. Ya. Kalau kita lihat yang tadi Pak Gianto sampaikan, itu kan target perilakunya memang untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bagus sekali pendekatannya. Jadi saya mengikuti alur yang dibawa Pak menuju ke praktek pembelajaran. Dimulai dari alur visinya apa, kemudian kan visi jelas syarat tentang ending atau goal dari pembelajaran. Visinya SMA Andong. Satu itu ya kata kuncinya. Jadi kenapa Pak Gianto tadi membawa dari visi dulu. Jadi visinya adalah untuk pertama kan untuk cerdas ya tadi ya, atau berprestasi. Nah berprestasi habis itu karakter profil pelajar Pancasila. Jadi singkat simpel lagi itu jadi semua kenal gitu ya. Alhamdulillah itu. Nah tadi sudah oke gitu ya Pak. Tapi di sini di dalam 3 hal target perilaku yang Pak Gianto sudah pilih kan, saran saya memang 3-3-nya dipilih. Jadi biar lebih leluasa untuk mengeksplor apa yang ingin disampaikan, gitu ya. Termasuk juga bagaimana diskusi yang tadi sudah dilakukan, terus kemudian
pendidikan seperti itu, kira-kira program apa yang harus kita lakukan? Tadi kan jelas teman-teman bilang minimal hadir di kelas, wajib ya bahkan ya, hadir di kelas, bagus itu, luar biasa. Jadi memang kata kunci guru itu hadir di kelas. Ya apa manfaatnya gitu ya, punya idealisme tinggi, pembelajarannya, model pembelajarannya oke gitu, tapi tidak pernah di kelas, ya kan nggak ada gunanya. Itu betul itu tadi ya. Ternyata clue-clue yang diambil. Jadi guru itu ya ada di kelas. Jadi ya seperti kalau kita dulu sekolah, kalau yang mau lanjut S2, S3 itu tesis yang baik itu yang selesai. Nah gitu, jadi sampai finish gitu. Kemudian S3 atau disertasi yang bagus itu ya yang selesai. Nah sekarang kalau guru itu selesainya di kelas, karena tugas guru itu adalah di kelas. Sehingga makanya tadi meskipun tidak di kelas, serasa di kelas, Bapak Ibu di sini, tetapi memberikan informasi, memberikan tugas, ya, sehingga anak kita tetap belajar meskipun tanpa kita hadir di kelas. Nah harapannya memang untuk LMS-nya itu betul-betul dibangun kembali, ya LMS-nya, sehingga Bapak Ibu di sini pun bisa mantau anak-anak sudah mengerjakan tugasnya belum ya. Nah segera kirim ke link yang sudah kita siapkan, nanti kan bisa mantau. Dan anak-anak nanti kita beri feedback. Terima kasih, namanya siapa sudah kirim tugas, ada yang belum, nah itu anak-anak merasa kedekatan dengan kita. Nah monggo tadi teman-teman di tim IT-nya ya, di LMS-nya dibangun kembali. Dulu waktu pandemi itu bangun banget, luar biasa. Semua guru ke sana, meskipun memang kendala internet pasti ada. Ya, jadi kalau kita melakukan suatu perubahan itu pasti ada kendala, itu pasti. Gitu, tetapi kendala itu insya Allah bisa kita coba untuk memperkecil kendala itu, ya, dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Ya. Nanti kan ternyata anak saya tidak bisa internetnya, kalau dia harus kirim tugas harus pergi ke rumah temannya. Nah itu kan akhirnya dia punya inisiasi untuk bisa selalu pergi ke rumah temannya, karena kalau di rumah dia nggak ada sinyal. Nah kalau dia harus kirim tugas harus ke rumah temannya. Nah berarti ada kolaborasi, ada komunikasi dengan teman yang lain. Nah ini kayaknya agak sepele gitu ya, tapi itu membiasakan anak-anak mau berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Oke, untuk yang observasi praktek kerja dari kepala sekolah sudah luar biasa, dan terima kasih partisipasi aktif dari Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini, sehingga kegiatan kita bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Jadi memang kalau kita observer itu pegangannya dari yang fokusnya dulu. Nah setelah fokus baru untuk ending terakhirnya itu nanti kita lihat dari seluruh RKK yang sudah diunggah dalam link drive tadi. Nanti kita tunggu linknya. Dan nanti saya biasanya 2 atau 3 hari baru saya nilai. Nanti saya kirim ke Pak Dianto bikin tidak lanjut. Nanti ada yang tidak lanjutnya sudah dilakukan, baru saya akan kirim tidak lanjutnya. Gitu ya. Jadi target saya bulan November semua penilaian selesai. Ya, jadi Desember awal itu saya sudah bisa selesai penilaian, saya kirim. Karena setelah itu Bapak Ibu kepala sekolah akan fokus untuk rencana RKSP ya, karena namanya bukan itu, rencana kerja satuan pendidikan dari RKSP. Dengan fokus itu ya, karena cabang dinas biasanya sudah menyiapkan untuk waktu desnya kapan gitu ya, karena itu terkait dengan RKKS. Nah yang akan diinput di Arkas. Nah padahal input Arkas itu di bulan November ya, Oktober-November ya, ini sudah mulai ya, yang tim bendaharanya. Jadi kan sudah mulai untuk menyiapkan untuk anggaran tahun 2025. Nah tadi harapannya akan muncul ide-ide baru Pak. Jadi untuk praktek, untuk peningkatan kualitas pembelajaran dari Bapak Ibu guru akan muncul ide-ide baru, sehingga nanti kualitas pembelajaran itu betul-betul bisa meningkat. Dan kita coba untuk ada tolak ukurnya, peningkatan kualitas pembelajaran, tolak ukurnya gimana? Nah tolak ukurnya peningkatan nilai siswa atau hasil belajar siswa juga bisa. Jadi kualitas pembelajaran meningkat itu berarti nanti hasil belajar siswa meningkat.
hasil belajar siswa yang paling kelihatan itu apa? Nilai. Nilai kalau di SMA angka, kalau di jenjang PAUD memang nggak angka, deskripsi ya Bapak Ibu. Nah kalau di jenjang SD, SMP, SMA itu berbentuk angka. Nah angka itulah nanti akan dibawa oleh anak-anak kita. Nah monggo dipikirkan betul angka-angka. Tadi sempat diskusi dengan Pak Dianto gitu ya terkait bagaimana anak-anak kita yang dari kelas 10 sudah kita bidik bahwa anak-anak kita ini nanti akan masuk di eligible. Nah tadi makanya runutnya ke situ, peningkatan kualitas pembelajaran berarti nanti akan peningkatan hasil belajar. Hasil belajar itu bisa dilihat dari hasil nilai siswa kita. Nah nanti anak-anak yang eligible dikawal mulai kelas 10. Nah kalau dikawal artinya kan nilai itu bisa kita langsung ambil maksimal di kelas itu yang paling pintar dia. Nah berarti dia lebih layak dikasih nilai 95 gitu ya. Nah itu monggo, itu nanti ada trik-trik khusus gitu ya dari tim di MDMP-nya gitu. Di kelas 10 anak ini sudah jelas bakatnya, secara kompetensi akademik dia oke, berarti dikawal mulai kelas 10. Nah nanti guru kelas 11 paham masih masuk apakah masih bertahan dia, apakah setelah kelas 11 dia malah nggak bisa sih itu. Nah makanya tombol yang secara MPS ini juga monggo diaktifkan. Jadi diaktifkan tidak hanya sekedar untuk bahas modul aja, bahas assessment, tapi juga bahas terkait dengan penilaian. Ya, hasil belajar peserta didik atau hasil belajar siswa kita itu juga dibahas di MPLPS atau di masing-masing mata pelajaran kurikulumnya. Kenapa? Karena kadang begini, kalau nggak dibahas, yang kelas 10 dia ngajar si A. Ini karena si A ini kalau memberikan nilai kalau 12 romo, nah gitu kan? Dia katanya jadi kelas 10 romo banget gitu ya. Sebab kelas 10 dia lagi 90. Nah yang kelas 11 kan bingung. Udah 90 terus kelas tak kayak gila lagi gitu. Nah berarti kan harus ini jadi kalau memang dia prestasinya kan belajar dia kenaikan. Tapi kalau ternyata turun kan bisa. Dan itu sangat mungkin. Kelas 10 masih gampang mungkin ya. Nah setelah kelas 11 dia keganggu pacaran misalnya gitu kan. Akhirnya prestasinya anjlok, itu bisa. Nah inilah yang perlu, kenapa MDMPS itu juga membahas tentang bagaimana kita memberi nilai akhir buat siswa. Itu ya Bapak Ibu, ini apa istilahnya penampilannya dari peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, saya kira itu untuk observasi praktik kerja sudah selesai, sudah oke. Kita bisa lanjut untuk acara ini ya, IHT, bahasanya IHT. Soalnya ini saya ini adalah konten KPS, tapi saya sudah benar. Saya fotokan, bentar ya, saya lagi bising. Ya karena kebetulan saya fokus, saya pikir saya bendara di KPS Nah dari tadi mau bahas tentang acara rakornya, mau kita bahas tahun 2025. Berarti tadi saya udah izin, saya nanti isi IHT dulu, nanti saya gabung sambil bersedana ya. Nanti mohon maaf Bapak Ibu dan Pak Dianto, nanti Pak Esan sama Pak Oleh ya, nanti penjaringan yang meneruskan ya. Nah nanti saya tinggal dikabari hasilnya ya. Dosen juga hasil ini, jadi tidak main-main ini. Jadi betul-betul nanti itu kalau melesetnya semester ini, kalau meleset banget ya semester depan lah. Ya semester depan itu terwujud dulu betul adanya kolaborasi antar mako di PJ, di proyeknya atau di proyeknya. Kalau mau digabung dengan P5 juga oke lah. Ngambil tema yang itu bisa ke seluruh mako. Tapi kalau agak berat ya P5 jalan untuk yang proyek kolaborasi antar mako itu menjadi tugas. Nah sehingga nanti guru yang tergabung di situ tidak lagi memberi tugas kepada siswa untuk mapelnya. Nah itu harapannya kayak gitu. Itu jadi nanti dilanjutkan Pak Oleh sama Pak Esan, mana Pak Esan? Oh oke, Pak Esan sama Pak Oleh ya. Itu saja, saya kembalikan untuk membawa acara dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih review dari Ibu Pengawas, Ibu DRA Administrasi Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Secara garis besar, observasi dan praktek kinerja kepala sekolah oleh Bapak Dianto Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan
ada yang sudah nyoba 2 mapel begitu, misal matematika sama bahasa Indonesia gitu? Belum ya? Nah, ya ini memang hal baru dan ini istilahnya tantangan gitu ya. Tantangan, kira-kira kita bisa nggak ya mewujudkan itu? Nah, mewujudkan itu butuh ini loh, Bapak Ibu, butuh perjuangan, butuh saling legowo. Karena kan nanti teamwork di beberapa mapel. Kalau dari materi yang sempat saya pelajari, saya baca terkait pembelajaran itu mesti gabungannya penilaian. Karena goal dari pembelajaran itu adalah assessment. Idealnya itu sebelum membuat simpan pembelajaran itu justru menentukan assessmentnya dulu. Jadi setelah kita pastikan tujuan pembelajaran goalnya apa. Contoh misal di matematika tujuan pembelajarannya berarti siswa dapat mengimplementasikan deret aritmatika pada kehidupan sehari-hari, misal itu goalnya. Nah kalau goalnya seperti itu nanti assessment saya dibentuk apa ya? Nah itu sudah ada di bayangan. Jadi sudah ada di pikiran kita. Kalau tujuan pembelajarannya adalah siswa itu mampu mengimplementasikan deret aritmatika ke dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira tugasnya apa ya? Ya, kira-kira assessmentnya seperti apa? Nah ini bisa jadi nanti masuk karena tujuan pembelajarannya itu yang kita breakdown dari CP. Oh berarti ini tidak perlu tes sumatif tertulis. Ini cukup dengan tugas. Nah itu boleh. Sudah ada goalnya dulu. Setelah itu baru kita buat sintaknya. Nah itu jauh lebih nyaman. Kita kan yang sekarang kan analisis CP, TP, setelah itu sintak pembelajarannya bareng tes, pokoknya tertulis, sumatif kan begitu. Padahal kalau kita lihat dari TP-nya itu lebih tepat enggak? Karena itu implementasi. Dia dikasih kasus atau dia suruh keluar, suruh mencatat berapa kendaraan yang lalu lalang di situ. Kalau itu kamu hitung dengan pendekatan deret aritmatika seperti apa? Loh kan dia sudah ada petugas itu. Bisa menarasikan, bisa menceritakan, bisa mengerjakan, bisa memanfaatkan rumus deret aritmatika. Nah itu. Makanya kan kita itu terlalu ini soalnya kadang-kadang pokoknya assessment itu udah tertulis. Nah coba dikombinasi, jadi tidak harus tertulis terus. Bisa jadi anak disuruh bikin cerita. Kalau PKN itu bisa loh umum itu. Anak-anak suruh coba cermati kasus, misal ada CP-nya terkait dengan hukum negara. Nah anak-anak diminta salah satu kasus di YouTube misal, kemudian dia cermati, ceritakan tentang kasus itu. Anak itu jadi wawasannya lebih luas. Itu menjadi tes sumatif yang berbentuk penugasan. Dan itu bisa membuka nilai. Jadi tidak perlu Bapak Ibu ngatrol nilai. Nah kadang-kadang kan terakhir kok yang bikin nilainya cuma 82 ya. Berarti di ngatrol lah. Nah ini kan jadi menakutkan banget. Kalau ngatrol 1-2 anak kan nggak boleh. Nah kan harus seluruhnya. Akhirnya pakai rumus konversi kan dulu ya. Yang pakai rumus dinaikkan 1 barang 95 menjadi berapa nanti gitu ya. Nah 150 karena konversinya terlalu banyak gitu. Nah itu Bapak Ibu. Tes sumatif itu kan kita dulu pas belajar itu awal-awal kurikulum merdeka kan belajar tes sumatif itu bisa berupa tes tertulis ataupun tes non tertulis. Nah berarti kan jenisnya banyak. Tetapi saya lihat di implementasi di lapangan nyaris semuanya tertulis. Ya karena memang paling gampang. Ya karena sudah punya filenya, sudah punya dokumen filenya, sehingga gampang untuk tulis semuanya. Toh nanti untuk SNBT itu ya tertulis. Padahal kita salah kalau sekarang modelnya skolastik Bapak Ibu. Skolastik itu kan kasus. Nah dengan anak-anak mencermati itu sudah literasi membaca, literasi mendengarkan, literasi menulis. Wow, itu literasinya luar biasa terasa. Kalau Bapak Ibu sering memberikan penugasan itu dan ringan. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita mulai kita kupas sedikit demi sedikit ya terkait dengan pembelajaran dan penilaian berbasis proyek kolaborasi antar mata pelajaran ini sangat umum. Nanti yang khusus MIPA nanti Pak Khalid, khusus Sosbum nanti Pak Esan. Oke, tapi bisa kolaborasi. Sosbum itu bahasa juga masuk ke sana loh ya.
masuk di bahasa Indonesia. Nanti kalau mau, nanti laporannya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, berarti kan ditransfer ke bahasa Inggris. Nah, guru bahasa Inggris mendapatkan juga di kolaborasi maupun itu. Jadi tidak harus IPA terus matematika, fisika, kimia, biologi gitu, bahasa Indonesia rame lu gitu. Sama ya awalnya. Oh, ya jadi bahasa boleh ikut gitu ya. Agama pun juga boleh ikut gitu ya. Dengan agama boleh masuk gitu ya. Nanti diambil CD-nya. Oke, kita mulai. Yang ini saya lewati dulu. Saya biasanya kalau daring ya, karena kalau daring biasanya saya minta untuk bermain-main dulu. Tapi yang ini ketemu kita langsung ngobrol aja. Baik Bapak Ibu, kita refresh sebentar. Kita refresh sebentar tentang konsep yang sekarang kita pakai. Ini juga dipakai di P5 ya. P5 yaitu project based learning ini dipakai juga di P5. Nah ini harapannya PJBL ini diterapkan tapi tidak masing-masing mempunyai tugas siswa. Nah yang dikhawatirkan itu kan karena PJBL juga harus semua makul itu PJBL semua. Akhirnya kan pitulas makul kasih tugas dalam 1 minggu semua kasih tugas. Nah siswanya komat berlebihan dengan berharap apa? Nah ini ide bagus. Jadi nanti dimulai ini sudah selesai UTS ya. Nah sudah selesai UTS. Nah nanti dimulailah yang ringan-ringan dulu. Nah nanti langkah-langkahnya seperti apa? Nanti kita coba untuk pelajari bersama. Nah harapan kita Bapak Ibu, kenapa kita perlu adanya proyek kolaborasi antar mapel? Ini adalah dalam rangka untuk menguatkan karakter dari peserta didik kita, gitu ya. Kalau di sana dikatakan ada daya kreasinya muncul, inovasinya muncul, gitu ya. Kemudian kerjasama antar kelompoknya juga muncul, gitu ya. Kemudian anak-anak bisa menghasilkan karya atau produk. Meskipun ini tidak harus berhasil, bisa jadi ternyata produknya kurang berhasil. Malah itu bagus, bisa refleksi. Kegagalannya di mana ya? Nah, selama ini kan kita selalu ya namanya produk begitu berhasil kan begitu. Jadi akhirnya begitu gagal nggak ngerti sebabnya gagal. Ya ibaratnya kita kalau kita penelitian itu selalu pengennya kan sesuai hipotesisnya terbukti kan ya. Padahal yang bagus itu justru tidak terbukti. Karena kalau tidak terbukti kita harus membuat narasi kenapa itu tidak terbukti. Kemudian ada penelitian lain, ada faktor-faktor yang membuat hipotesis kita itu tidak terbukti. Termasuk ini juga. Jadi bisa jadi produk anak-anak itu gagal. Nah, gagal anak-anak akan cari tahu gagalnya di mana ya. Saya kurang apa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau kita bicara tentang PJBL itu memang di beberapa buku itu beberapa ahli itu beda-beda kadang-kadang yang membuat, tetapi goalnya sama. Jadi goalnya untuk berbasis proyek itu goalnya dari sama. Jadi untuk siswa yang aktif, jadi bukan gurunya yang aktif. Tapi jangan salah, jangan sampai siswanya aktif, gurunya diam. Jadi kalau aktif itu gurunya gubernur, kalau siswanya gurunya dewi, gurunya gubernur, baik itu enggak. Jadi gurunya itu ada di keaktifan siswa itu. Jadi gurunya ada berada pada anak-anak itu. Jadi tidak diberi tugas anaknya aktif, gurunya hilang. Nah itu jangan sampai. Dan sini saya kira nggak ada. Karena tadi slogannya hadir di kelas, gitu ya. Nah jadi slogannya hadir di kelas. Kalau hadir itu berarti kan dari awal sampai akhir. Nah, itu namanya hadir. Kalau cuma awal kok tengah hilang, akhir hadir itu bukan. Itu bukan hadir. Namanya hadir ya bersama dengan siswa. Jadi garis bawah ini Pak. Jadi hadirnya orang kok kayak tugas hilang gitu ya. Itu ya saya hadir kok, saya hadir di kelas. Tadi sudah memberi tugas apa gitu. Bukan, tapi hadir bersama dengan siswa di sana. Oke. Nah harapannya memang anak-anak kita itu mulai terbangun, terbangun pola pikirnya. Dan siswa itu kan mengubah ataupun mengkonstruk ya, mengkonstruk pola pikirnya peserta didik kita. Karena tantangan mereka itu cuma luar biasa berat Bapak. Bahkan pengerjaannya besok ke yang ngerti. Nah kalau anak kita tidak dibiasakan untuk berpikir, itu nanti anak kita ya sebenarnya memulai dan akan jadi seperti ini saja. Jadi tidak ada
survive nanti di 10 tahun yang akan datang. Nah itu tugas kita, tugas Bapak Ibu guru untuk ya istilahnya melejitkan potensi yang anak-anak kita punya. Ya, melejitkan potensi yang anak-anak kita punya. Jadi tidak hanya sekedar memberi peluang potensi untuk berkembang, tapi lebih dari itu. Jadi kita lejitkan. Nah, tadi saya senang sekali karena sini untuk lomba, untuk mengikuti kompetisi itu difasilitasi. Kompetisi apapun itu, tingkat apapun itu difasilitasi. Ini adalah bagian dari anak-anak untuk membangun kepercayaan diri, dan itu sangat penting saat dia harus berhidup ya nanti di dunia yang nyata. Nah itu sangat penting sekali. Nah ini anak-anak sekarang itu banyak yang takut, banyak yang bunuh diri karena takut masa depan. Betul itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau melihat di beberapa media itu kan sering terjadi anak-anak itu bunuh diri karena dia ingin mengakhiri hidupnya karena sudah takut masa depannya nanti seperti apa. Itu kan mengerikan sekali, kasihan dia di usia sekolah, tapi dia sudah stres dulu dan dia stres gak mau sekolah, ya orang yang bergaya gitu. Itu kasihan. Nah makanya kita bangun dengan cara kolaborasi itu tadi. Jadi bagus seperti itu. Baik, sekarang gimana caranya langkahnya Bapak Ibu silakan. Jadi alur kita memang seperti yang dibuat guru penggerak, sekolah penggerak, gitu kan? Kita memberikan pertanyaan otomatis ya. Nah selalu begitu. Jadi memberikan pertanyaan otomatis, pertanyaan dulu apa kira-kira ya yang terjadi saat ini. Nah kemudian setelah itu baru kita coba untuk merancang. Ini merancang kalau yang PJBL atau proyek kolaborasi antar level ini memang yang bekerja gurunya dulu. Nah kalau P5 itu sebetulnya kenapa mau dibuat dulu? Tapi setelah itu sebetulnya siswa yang memulai dari awal. Jadi modul itu hanya sebagai ancang-ancang saja. Tetapi untuk step by stepnya sampai goalnya apa itu sebetulnya siswa yang menentukan di P5. Nah kalau ini agak berbeda karena ini terkait dengan mata pelajaran, terkait dengan capaian pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran. Nah sampai menyusun jadwal ini teamwork tadi yang bersepakat menyesuaikan CP-nya tadi. Kemudian ada kalau sudah berjalan nanti mesti ada timeline-nya. Oh kolaborasi yang kita buat ini nanti untuk 3 bulan sehingga nanti 1 TS itu baru selesai. Kan berarti harus ada timeline-nya, harus ada monitoring anak-anak sudah sampai apa ya, ada kesulitan apa tidak kan begitu. Nah bulan berarti tambah kerjaannya. Dan sebetulnya kerjaan yang ini dialihkan, yang biasanya Bapak Ibu mengoreksi tugas dialihkan ke sini. Jadi sebenarnya tidak tambah, tapi kita alihkan. Ya biasanya kita hanya beri tugas, kita koreksi, dikasih nilai, kasih tugas, koreksi lagi kan begitu. Nah ini dialihkan ke proyek yang itu bisa memacu anak-anak jauh lebih kreatif. Itu dia sampai nanti terakhir ada refleksi pasti itu ada evaluasi. Itu dia. Nah tadi yang saya bilang proyek, nah proyek hasilnya. Nah hasilnya itu kan tidak harus berupa produk atau barang gitu ya, tidak harus seperti itu. Bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk posteran gitu. Tergantung goalnya yang nanti mau diharapkan seperti apa. Ada produksi, ada kinerja, ada proyek organisasi. Nah bisa loh anak-anak kalau nanti sosum kan bisa membuat komunitas peduli lingkungan. Nah itu nanti itu kira-kira yang masuk apa saja ya terkait peduli lingkungan. Nah sosiologi gitu kan, bahasa Indonesia masuk, terus biologi bisa masuk loh. Itu kan akhirnya nanti dia membentuk komunitas. Namanya komunitas dia berarti harus ada ketuanya, harus ada program kerjanya. Nah gitu jadi Bapak Ibu berpikirnya jangan hobi apa ya, kayak makanan apa ya, enggak harus itu. Itu nanti jadi kewirausahaan lagi nanti. Ini nggak balik dia kewirausahaan terus gitu ya. Nah itu nanti bisa berbentuk itu bagus tuh Bapak Ibu. Jadi bisa komunitas olahraga itu olahraga masuk, ya loh komunitas terdiri dari siswa. Dan itu dulu pernah saya coba untuk ini dari program khusus. Jadi ada komunitas peduli lingkungan. Jadi komunitas peduli lingkungan itu awalnya hanya terdiri dari 10 siswa.
dia bikin organisasi di bawah OSIS, tapi ya tetap di bawah kendali OSIS. Ini siswa yang peduli lingkungan, dia membentuk organisasinya, membentuk program kerjanya, membentuk timeline-nya, membentuk usulan-usulan untuk sekolah, dan dia programnya apa. Itu selama satu semester bagus banget. Akhirnya setelah semester berikutnya tambah anggotanya. Nah, kan ada target. Nanti setelah semester 2 anggota dari komunitas ini misalnya dari 10 menjadi 20 dan actionnya apa. Nah, di situ kan udah dia mikir sendiri, melaksanakan sendiri, dia merekrut anggota juga. Nah, ini termasuk juga jadi program untuk bagaimana dia berorganisasi. Dan itu akan sangat dibutuhkan saat dia nanti bergelut di dunia pekerjaan. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita mulai untuk karakteristik ya. Karakteristiknya seperti apa? Kolaborasi antar mapel itu ya. Ini udah buat Mas. Oh, masih minum terus. Soalnya saya kalau sudah dibuka itu wajib habis Bapak Ibu ya. Oh, ini ketornya sepele. Saya nggak pernah meninggalkan kayak gini. Jadi sudah saya minum pasti saya bawa pulang. Harus habis. Ya, karena kita melihat berapa banyak orang yang kekurangan. Nah, termasuk makanan Bapak Ibu. Ini hal sepele, tapi terkadang kalau kita tidak punya kepekaan, ya kita nanti itu semuanya. Ya, kita ada makanan. Kalau memang nggak mau ya biarkan. Nanti dikasihkan yang mau. Tapi kalau sudah dimakan, wajib habis. Ya, itu meskipun saya jadi berat Pak, tapi nasinya banyak banget. Karena saya punya prinsip kalau saya sudah ambil sudah ini harus habis. Tapi ini memang porsinya nasi berat banget ini tadi yang nasi ayam ya. Aduh, saya banyak banget saya porsinya nasi banyak kan, tapi kalau nggak ada kesan saya dosa. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini sepele, tapi ini pantas kita ajarkan ke anak-anak kita, gitu ya. Membuat pola makan atau pola minum ya bagus. Oke, kita mulai dari ini ya. Jadi menekankan ada 5 elemen dasar yang dibutuhkan agar teamwork, gitu ya, kerjasama dalam proses pembelajaran tadi yang PJBL tadi itu nanti bisa berhasil, bisa sukses, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah saling ketergantungan yang positif. Nah, jadi anak-anak dibiasakan seperti itu, tidak udur. Nah, biasanya kan udur, ya. Jadi melihat kalau kelemahan teman di mana, kita ambil kelebihannya, kita tutup yang kelemahannya, ditutup kelebihan dari teamworknya. Terus kemudian belajar berkomunikasi, belajar berinteraksi. Ini seperti kompetensi abad 21 ya, communication, karena itu komunikasi itu sangat penting sekali, gitu ya. Apalagi di era sekarang, era digital. Jadi komunikasi itu harus dilatih betul, gitu ya. Terus kemudian bertanggung jawab atau pertanggungjawaban individu. Jadi dia merasa bahwa ini bagian tugas saya harus selesaikan. Nah, ini kan perlu dilatih. Jadi kebaikan itu perlu dilatih, Bapak. Jadi kebaikan kalau orang baik enggak bisa dilatih. Dan kalau misal anak kita kecenderungannya belum ke sana, terus dilatih, itu nanti akan bisa menjadi baik juga. Meskipun perlu perjuangan, jadi tidak gampang. Ya. Ini lagi ada ini tentang melatih ya. Itu kan cucu saya itu baru 5 tahun. Jadi kalau papa mamanya sholat, diajak ayo sholat, itu selalu tanya, mama apa harus sholat? Selalu apa ditanya? How about sholat? Terus kemudian because kenapa harus sholat itu? Kenapa? Karena aku itu selalu tanya gitu. Nah itu kan kita harus bisa berkomunikasi menjawab. Anak kayak gitu itu jangan terus ditekan. Kok harus ditekan sholat? Nggak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu di era sekarang jangan kayak gini. Dia nanti jadi antipati, jadi sholat itu kayak bener-bener terpaksa ini. Diberi penjelasan, gitu aja. Semalam kan kita ada kegiatan taklim keluarga gitu, yang bahas bagaimana mendidik anak. Anak saya ngeluh ini caranya gimana ya berangkat. Kalau mau belajar sholat selalu tanya, kenapa yang mama harus sholat? Gitu, kenapa kok sholatnya harus 5 kali? Kan tidak mungkin dia akan pas. Kenapa itu sholat gitu? Ya harus dijelaskan bagaimana kita pandai bersyukur. Kalau kamu dikasih sesuatu dari mama, kamu kan bilang terima kasih. Nah ini kamu sudah dikasih sehat, dikasih
Itulah salah satu cara untuk bersyukur. Nanti lama-lama dia merasa ternyata inilah cara saya bersyukur atas kepada yang memberikan pada kita. Nah itu kan perlu dilatih kan anak kita untuk bicara itu. Tidak ujuk-ujuk baik misalnya. Ujuk-ujuk jadi baik itu nggak bisa. Tetap harus dilatih. Gitu ya. Insya Allah kalau gurunya sudah mulai merubah mindsetnya itu nanti siswa kita itu 5 tahun ke depan kita akan melihat ternyata hasilnya luar biasa. Ya di luar dugaan kita. Gitu ya. Terus kemudian yang keempat keterampilan berkolaborasi. Di tengah-tengah kecuekan anak-anak kita karena memegang gadget, ya kan? Bapak Ibu kalau lihat, misalnya menunggu kereta, menunggu pesawat, coba cek lihat, hampir semuanya itu menunduk karena semua pegang HP, ya. Nah ini memang saya kadang-kadang lihat ya Allah kenapa gini ya? Saya mencoba membiarkan sebelah saya tak cek ngobrol, apa aja nih? Cek ngobrol lagi nanti saya pindah ngajak ngobrol itu, maksudnya mencoba untuk mengalihkan suasana begitu. Hampir semua gitu ya, nunggu pesawat dulu apalagi ya dulu jam itu. Kemarin balik dari Jakarta itu sudah harusnya pesawat jam 16, dialihkan penerbangan jam 17, setelah itu delay jam 18, delay lagi 18.55. Lu nyari jam 16 sampai jam 19 ya berarti 3 jam. Oh, coba 3 jam itu semuanya menunduk begini. Padahal itu kalau satu pesawat batik itu kan luar biasa banyaknya orangnya. Itu semuanya kayak gitu. Saya kadang-kadang prihatin itu melihat bapak ibunya sibuk sendiri, anak-anaknya sibuk sendiri, gitu kayaknya iya terjadi. Nah makanya itu perlu dilatih, dicoba di keluarga kita. Nah nanti kalau keluarga kita kayak gitu coba introspeksi. Ya. Saya memang ada jam-jam khusus bahwa kita tidak boleh pegang HP. Jadi begitu kita makan HP harus hilang. Kita di situ sempat ngobrol, gitu ya. Harus ngobrol di situ sambil makan, sambil bisa berbincang. Jangan ada yang pegang HP. Nah itu bisa kita latihkan kepada anak kita, peserta didik kita. Gitu ya. Kenapa? Ya kalau kayak gitu nanti anak-anak kita susah untuk berkolaborasi karena dia sudah asik dengan gadgetnya sendiri, gitu ya. Nah kemudian yang terakhir itu adalah efektivitas atau keefektifan dari proses kelompok. Nah tentu ada leadernya kan. Jadi ada yang berlatih menjadi nabi. Nah sekarang prosesnya bagaimana? Nah proses awal kalau itu mau kolaborasi antar kelompok, menganalisis keterkaitan CP antar mata pelajaran. Nah kemarin kan Pak Abdul Khalid kan untuk IPA ya sudah mencermati mapel-mapel IPA CP mana yang kira-kira itu bisa dikolaborasi. Terus yang soskum juga CP mana yang bisa dikolaborasi. Itu dulu karena kita kan goalnya untuk menyelesaikan CP. Ya, jadi kita cek CP-nya dulu. Jadi tidak mengangan-angan, enggak, tetap goal kita capaian pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita apapun program kita, proyek kita, apapun kegiatan kita, tapi goal kita tetap di CP. Ya, capaian pembelajaran itu adalah tugas kita untuk diselesaikan. Tapi dengan berbagai pendekatan, boleh dengan tes tertulis, boleh dengan penugasan, boleh tulisan, gitu. Nah itu, tapi target kita tetap di CP. Capaian pembelajaran dan disesuaikan dengan kondisi siswa kita. Jadi ya pertama capaian pembelajaran dulu. Nah setelah ada sudah klop, nah makanya ini butuh waktu Pak. Ya toh jadi kalau nanti ya seminggu nggak bisa, jangan. Jadi target sampai nanti semester depan atau semester ini kan masih 3 bulan sampai nanti Desember. Nah ini baru perencanaan dulu, coba cermati CP-CP-nya yang ada terkait apa. Nah setelah itu baru bisa kita tentukan kita mau pakai tema, apa kita mau pakai potensi utama atau ada permasalahan. Nah gitu. Nah setelah sudah clear, mapel-mapel tadi CP-nya garuk, kemudian pakai tema atau potensi utama atau permasalahan yang kita angkat. Setelah itu baru menyusun rencana pelaksanaan proyeknya. Nah tentunya kita harus bikin modulnya, modul yang sederhana, harus bagi-bagi ya, yang penting bisa dilaksanakan. Nanti kalau agak angel bikin modul ya Pak EKI modul tentang pencemaran lingkungan, kolaborasi
kolaborasi antar mata pelajaran itu kayak banget sekali. Nah, setelah nanti dari titik tadi. Nah, begitu Bapak Ibu. Kita manfaatkan teknologi yang ada. Kemudian baru menyusun jadwal. Nah, yang tidak kalah penting adalah terakhir. Bagaimana kita menentukan assessment. Penilaiannya seperti apa, rubriknya seperti apa. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, mesti nantinya di penilaian kita akan cek rubriknya seperti apa. Jadi itu, ini ada sekedar contoh ya Bapak Ibu ya, tidak harus, tapi ini contoh saja. Bisa kolaborasi itu berdasarkan topik. Nah, topik itu biasanya yang lagi ngetren. Kalau sekarang itu pemanasan global. Nah, itu topik-topik yang lagi memanas. Kalau mungkin apa? Nah, literasi untuk finansial juga oke. Jadi yang lagi ngetren topiknya apa? Nanti kan CP-nya tadi tahu, oh kalau CP-CP ini nanti masuk ke sana gitu ya. Terus kemudian bisa juga berpotensi utama, potensi lokal di sini. Kalau di Solo, karena Solo ya saya batik kan gitu ya. Jadi lokasi di situ apa batik. Kalau sini mungkin seni daerah ya. Nah nanti siapa tahu anak bisa menciptakan seni kolaborasi luar biasa kan. Jadi produknya tembok anak-anak sini menciptakan seni yang luar biasa. Dan itu bisa jadi tugas satu semester satu aja CPM-nya. Itu sudah untuk penilaian mapel yang tadi berkolaborasi. Nah jadi tugasnya cukup itu, jadi anak-anak asik. Jadi tidak coba tugas tadi ada yang matematika tadi ya yang paksa tadi yang dulunya galak tugas Pak Warjo ya. Oh tapi sama Pak, saya dulu juga sama kayaknya sama. Jadi sama. Sekarang aja ya sudah produk logaro gitu ya Pak Warjo ya. Jadi sama, memang di awal-awal itu semuanya begitu. Main soal itu semuanya gitu ya. Dan bocahnya iso gitu ya. Itu ada kebanggaan tersendiri dulu gitu. Tapi setelah mempelajari ya ini bisa berubah gitu ya. Kebaikan ya Pak Warjo ya. Ya bukan berarti kita kendor, bukan. Kalau target CP tetap hanya saja untuk pendekatannya yang berubah gitu ya. Nah termasuk itu tadi kita sesuai dengan potensi dari kita. Kalau di sini apa tuh yang paling menarik apa? Potensinya. Potensi yang ada mungkin apa pengolahan apa gitu yang di sini apa yang budaya. Nah, oh gitu ya. Nah, kacang tanah, maksudnya untuk budaya lokal, ya kan? Nanti masing-masing kelompok kan juga bisa beda. Ya. Terus kemudian untuk masalah ya, masalah sama topik itu nanti bisa beririsan. Ya, kalau masalah ada di pemanasan global, kalau ini sekarang masalah-masalah pencemaran lingkungan, gitu ya, masalah stunting, gitu kan juga masuk di sana. Itu ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa tentukan itu tema-temanya seperti apa. Tapi ini semua Bapak Ibu guru yang merencanakan, karena nanti yang mau pakai hasilnya, hasil ending, hasil belajar siswa kan Bapak Ibu guru untuk mendapatkan hasil belajar dari CP itu. CP itu yang di-breakdown ke TP ya Bapak Ibu. CP kan di-breakdown ke TP. Nah TP mana yang mau diambil? Sehingga saat TP itu Bapak Ibu tidak perlu mengadakan tes sumatif tertulis. Cukup itu tugasnya. Nilainya dari situ. Nah tadi saya cerita sama Pak Gianto kan. Nah kalau misalnya sumatif 1 itu tertulis, sumatif 2 yang tugas ini. Terus sumatif 3 tertulis. Nah yang tertulis 8585 yang kolaborasi proyek ini bisa 90, rata-rata jadi bagus. Bapak Ibu tidak perlu ngatur. Nah untuk nilai akhir kan hanya cukup rata-rata tes sumatif. Nah tes sumatifnya tidak harus tertulis. Sedangkan UTS buat apa? UTS itu hanya buat refleksi Bapak Ibu. Jangan sekali-kali nilai UTS itu dihitung untuk nilai rapor. Nah itu sudah salah besar. Ya jangan. Jadi UTS itu saran saya memang UTS itu bagusnya gabungan sekian TP sebetulnya. Kenapa? Agar anak-anak tidak lupa materi yang sudah diajarkan. Itu adalah untuk persiapan dia nanti masuk ke perguruan tinggi sehingga materinya tidak mudah dilupa. Tetapi beda kalau UTS-nya hanya mengambil 1 TP. Itu sebagai sumatif berikutnya. Misalnya ini ada sumatif 1, sumatif 2. Di UTS saya mau fokus di TP ini sehingga nanti jadi sumatif ketiga. Oke lah itu. Tapi kalau untuk UTS-nya itu ada
Bapak Ibu, jadi bedakan. Kenapa kok di kurikulum Merdeka itu sebetulnya tidak ada di sana jadwal UTS? Tidak ada. Nah, tetapi kenapa sekolah masih ada yang UTS? Harus ada tujuannya. Tujuannya buat apa UTS itu? Makanya kalau saya tanya, ini kegiatan anak-anak apa UTS? Tujuannya buat apa ya UTS-nya? Ya, harus bisa jawab. Tujuannya untuk apa? Gurunya apa untuk kegiatan UTS ini? Gurunya biar untuk leren ulang-ulang, nggak ada betul-betul kayak gitu tujuannya. Sekarang kan nggak boleh dikasih konsumsi. Ya nggak gitu. UTS masih dikasih konsumsi Pak? Nah, ya berani jawab. Karena kegiatan baik tetap dikasih konsumsi, jadi biar guru-gurunya bisa sesekali menikmati snack bareng begitu ya. Nah, padahal aslinya itu udah ada itu sangat pinternya Pak Giato itu ya. Padahal itu nggak bisa dispesikan. Itu. Nah itu Bapak Ibu yang perlu dipahami itu. Dan sebetulnya seorang anggota SK gitu ya. Nggak pakai akhir semester pun juga nggak apa-apa. Nilai itu dari Bapak Ibu sumatif ya. Baik, kita mulai untuk review atau refleksi ya dari apa saja yang kita sampaikan. Ini nanti pun juga untuk Bapak Ibu atau yang menjadi fokus utama dulu ya, itu saat observasi praktek pembelajaran atau praktek kinerja. Kalau kita lihat yang tadi Pak Gianto sampaikan, itu kan target perilakunya untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Bagus sekali pendekatannya. Jadi saya mengikuti alur yang dibawa Pak Gianto. Ada apa? Clue yang diambil. Jadi guru itu ya ada jelas. Ya, seperti kalau kita di sekolah, kalau yang mau lanjut hari itu tesis yang baik itu yang selesai. Nah, gitu, jadi sampai finish gitu loh. Kemudian apa S3 atau disertasi yang baru itu ya yang selesai. Nah, sekarang kalau guru itu ya selesainya di kelas. NHK yang sudah diubah dalam link berita ini nanti kita linknya untuk mengarah ke tes skolastik. Malah maksudnya tes skolastik itu apa? Kalau fokus di literasi numerasi. Terus PKN soalnya apa? Agama Islam soalnya apa? Ya mengarah ke literasi. Tidak perlu soalnya bilang saya kata susah itu buat soal 50. Soalnya cuma 5 uraian kasus PKN, kasus pelecehan seksual. Ini masuk di ranah undang-undang berapa semua cerita. Itu sudah mengarah ke tes skolastik Bapak Ibu. Nah, itu jadi belum nyampo gitu loh. Dan anak kita juga belajar masuk seluruh mata. Itu bisa. Jadi tidak harus terus seket soal 50, perpasti harus sekian bulannya ya. Nah, coba itu nanti sebagai pemikiran. Karena tadi saya terinspirasi adanya satu sumatif untuk proyek. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang untuk pelaksanaannya. Untuk langkah-langkah pelaksanaan, karena tadi kan sudah ada perencanaan, sudah ada timeline, sudah ada kemudian masing-masing nanti seperti apa kolaborasi mapel itu. CP-CP-nya sudah dipetakan, sudah dianalisis. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan menguraikan secara rinci dari masing-masing mapel yang terbentuk tadi kolaborasi yang CP-nya nyambung. Nah, dibuatlah pertanyaan-pertanyaan mendasar berdasarkan CP. Kira-kira ini biologi, bahasa Indonesia, matematika, oh nanti tambah ini bisa, masih nanti bisa tambah fisika, ternyata fisika masuk, tambahkan. Terus nanti ternyata biologi ternyata ini nggak masuk, ya detail. Itu loh Bapak Ibu. Jadi dipetakan dulu, setelah itu baru kita sepakati kita mau ngapain. Ya, seperti itu CP-CP-nya ditotosin. Karena kita itu sudah terlalu lama ngajar, kalau yang masih baru kayak putranya Pak Raja Mungkin itu semangat, disinarkan CP-nya opo, TP-nya opo, mau masuk kelas kan CP-nya opo ya, itu bahasa Indonesia ini targetnya apa gitu. Kalau sudah lama-lama gitu kayak Pak Fia gitu, terus hafal kabeh materi ini, enggak, jadi kadang CP-nya lari. Ya walaupun kok hafal kok. Misal saya suruh masuk itu masih hafal gitu ya, meskipun sudah nggak begitu kayak dulu tuh betul-betul masuk ya Pak Warjo, masuk tuh apa? Arti persamaan kuadrat, step by stepnya udah hafal udah. Ada soalnya apa? Itu loh Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang eranya udah
TP-nya apa? Lalu kalau Pak Bian saya yakin kok tetap mau belajar ekonomi kelas 12. Oh berarti saya targetnya minggu ini apa, minggu besok apa, itu ada targetnya. Itu ya Pak Sopir ya. Nah Pak Sopir lihat CP-nya ini bahasa Indonesia, target saya anak saya bisa menciptakan puisi di 3 bulan pertama. Nah itu nanti kita jadi buku. Jadi buku kumpulan puisi karya siswa kelas 10 SMA Andong. Kok banget itu. Jadi itu setiap tahun bisa ada karya. Kayak gitu sesuai dengan CP dan TP yang dibuat. Oke, itu yang pertama ya. Tadi CP-CP-nya benar-benar dianalisis tenanan gitu. Saran saya jangan sampai dipaksakan Bapak Ibu. Jadi kalau nggak cocok ya udah dipaksakan. Ambil aja dulu yang cocok. Mungkin nanti di tahun ini nyoba aja satu kelompok. Coba dulu satu proyek untuk satu kelompok. Ini ekonomi masuk, kemudian geografi masuk, sosiologi masuk, bahasa Indonesia masuk. Ya sudah itu dulu. Jadi sudah dipaksakan kalau CP-nya tidak masuk ya jangan ikut-ikutan. Nanti malah nggak sesuai. Jadi benar-benar ini kita cermati betul, kita rencanakan dengan sebaiknya. Jadi jangan sampai karena ada keinginan untuk wah itu kita sudah melaksanakan proyek kolaborasi antar apel. Akhirnya kan dipaksakan, karena kan dibaca orang kan jadi lucu. Nah, ini CP nilainya kok bisa melu di kolaborasi ini anak-anak itu. Jadi sekali lagi jangan dipaksakan ya Bapak Ibu ya. Nah, apalagi nanti di perencanaan harus betul-betul cermat gitu ya. Oke, kemudian bisa jadwal dan seterusnya. Nah, ini sangat banyak, ada 27 slide Bapak Ibu. Oke. Itu Bapak Ibu, karena ke belakang sudah saya ceritakan di depan semuanya. Ini penjelasan dari bagian tadi. Oke. Nah, nanti monggo Pak Kholik sama Pak Esa nanti bisa coba kupas dulu ya. CP-CP yang kira-kira masuk itu CP yang mana? Nanti ditawarkan Bapak Ibu. Ini ide-idenya bagus loh Bapak Ibu. Mau ketemu di sini. Ya kan ini hampir semua mapel ada. Nah, berarti kan nanti kira-kira kita mau coba di kelas berapa dulu? Nah, kita sepakati anak-anak yang sudah rotot-rotot itu di kelas 11. Kalau kelas 10 itu masih manut Pak, harus ini dinapaknya Pak. Terus ini ngomong Pak, kan sudah masih gitu anaknya, masih belum terbiasa. Nah, kelas 11 kan sudah mulai berani ngomong, dia sudah punya ide-ide itu di kelas 11. Nah, dicoba nanti lepas dulu anak-anak biar berkolaborasi sendiri, habis itu baru dibimbing lagi. Saya kira itu Pak Gioto, mohon maaf nih, sudah jam 2 ini saya tunggu teman-teman, mudah-mudahan nanti bisa Pak Kholik dan Pak Isan bisa meneruskan dan teman-teman bersemangat. Ya minimal satu dulu lah, satu kolaborasi dulu. Itu kalau sudah bisa bagus, nanti saya dikabari ya. Nah, jadi nanti ada produknya. Oh, kolaborasinya seperti ini. Itu nanti bisa jadi best practice, bisa untuk lomba-lomba. Ya, untuk lomba GDK Hebat tahun 2025. Nah, ini mumpung sekolah lain belum ada. Saya kaget Pak Gianto kok sudah kesini ya arahannya gitu. Saya kaget. Pak Gianto tuh selalu kalau ke saya itu ya kan mesti saya membuat saya berpikir. Nah, ini Pak Gianto itu arahnya ini penilaian kok kayak gitu yang awal yang dulu ya. Ini juga gitu Pak Gianto maunya apa ya? Pak Gianto itu nanti tahunnya saya berikan ya. Jadi pada saya kasih tahu. Tapi ini sekolah lain belum. Jadi belum mengarah ke sana. Nah, nanti kalau ada ini jadi best practice tahun depan buat lomba. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah ikut lomba. Tadi kabarnya ada 7 orang luar biasa ada di sini, bisa tunjuk tangan. Paling tidak bisa didoakan semoga lolos nominasi. 1, 2, 3. Ayo lagi ada 7 loh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 Pak Kholik. 6 Hasan 7. Oke, luar biasa kita doakan semoga lolos nominasi. Kita langsung juga mobilnya ya. Mobilnya. Oh, 8. Siapa Pak?
untuk tahun depan. Jangan pernah menyerah, ya. Jangan pernah menyerah. Saya senang karena muridnya sudah berprestasi punya enggak. Itu yang Mofian ya. Dulu Mofian itu buat biasa prestasi nungguan kayak. Nah, itulah itu Mofian nungguan kayak gitu mosok muridnya enggak kan gitu. Nah, makanya muridnya sudah banyak sekarang hidupnya. Apalagi guru-guru yang muda yang kita kayak Pak Mun ya Pak Mun Pak Soket support aja ya teman-temannya Pak Fian ya. Teman-teman yang masih muda kita support ini. Bagian mendoakan ya Pak Mun ya. Bagian mendoakan termasuk saya ini bagian mendoakan ini teman-temannya yang maju lomba. Jadi kumpul sudah ada 2 ini ya sama musuh sama Korea. Dan lolos semua. GTK itu kalau pesertanya sedikit dia nggak begitu suka, cumanya pesertanya banyak. Ya karena banyak pilihan. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan Bapak Ibu dan saya tunggu karyanya untuk proyek kolaborasi antar mata pelajaran. Oke, itu saja kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih materi HT yang pertama. Sudah guru ini. Ini tidak kita saksikan tidak menyentuh HP Bapak Ibu. Bagaimana Pak Pelun bisa ada ide seperti tadi? Ya mohon maaf karena memang ini biasanya saya speaking pramuka biasanya air 1 gelas Pak. Air 1 gelas ditaruh di atasnya, tidak menyentuh, kita langsung dibentuk saja. Jadi insya Allah tidak tumpah. Jadi tidak hanya HP, air 1 gelas yang besar itu tidak akan jatuh Bapak Ibu. Dan tidak tumpah. Jawaban dari Pak Mun. Oke, coba ini pertanyaannya saya tambahin 1 Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tambah 1 pertanyaan lagi ya. Maksudnya 1 kesempatan lagi, tapi pertanyaannya saya tambahin. Permintaannya saya tambahin, ketentuannya saya tambahin. Hanya boleh pegang menggunakan 1 tangan. Tambahin itu syaratnya. Oh, bisa nanti. Kalau bisi-bisi kan saya ketuk 1 tangan. Oke. Mohon maaf, ini kemarin saya coba di kelas Bapak Ibu TK pembelajaran fisika. Dan ternyata ada anak yang secara akademis nanti ini saya pikir kita ya angel, jadi hitung-hitungan ya angel, berkenalan ya angel, tapi ternyata bisa memeragakan ini. Gitu ya. Mana tangannya banget? Enggak ada. Belum pesan. Guys, Pak Mana kita khawatir kan? Belum yakin dengan pendapatnya. Ambil begini ya. Kapan dulu oke oke. Nah, patut yuten. Oke. Ini saya turunkan nih levelnya. Saya turunkan levelnya. Nah, jadi kalau rencananya itu dijual. Jadi saya ganti. Oke, 1 lagi Bapak Ibu, boleh coba? Terus minggu dungo. Kita mata tipa jangan tampil di Pak Isan. Ayo Pak. Langsung saya coba nih
tadi benar. Saya yakin dari Bapak Ibu ada yang punya pikiran seperti itu, cuma mungkin dengan media gini. Makanya kasih HP biar untuk menantang. Jadi hukum 1 Newton bunyinya begini Bapak Ibu. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka jika mula-mula benda itu diam, akan terus tetap diam. Sebaliknya, kalau benda itu mula-mula bergerak lurus beraturan, akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi di sini tadi kan HP mula-mula diam nih. Kita tarik dengan cepat ini karena HP mempertahankan yang keadaan diam itu tetap diam. Tapi kalau kita tarik pelan-pelan, maka apa ya? Kelembabannya akan menyesuaikan karena nariknya pelan-pelan. Jadi yang semula diam akan menjadi bergerak. Seperti kita misalnya berada dalam bisnya itu bergerak, kemudian tiba-tiba direm, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Terdorong ke depan. Itu artinya apa? Kelembabannya seperti apa? Kalau tadi bis bergerak, berarti keadaan kita adalah bergerak. Ketika direm, kita terasa terdorong ke depan, yang artinya kita berusaha untuk mempertahankan keadaan semula, yaitu tetap bergerak. Jadi maksudnya kemudian apa kaitannya dengan ini Bapak Ibu? Kalau saya pribadi kok ternyata berkaitan ya, secara fisik, tapi ternyata mirip dengan apa ya? Ilmu psikologi Mbak Nina. Berkaitan dengan apa yang kita rasakan. Kalau kita misalnya mau mendorong apa ya, kita ada bis yang mogok atau mobil mogok, kita pengen dorong. Bagaimana kita merasakan dorongan? Mula-mula bagaimana Bapak Ibu? Berat ya. Tapi kalau sudah bergerak akan terasa ringan. Apalagi kalau mendorongnya itu orang banyak. Nah, bagaimana implikasi ke sini Bapak Ibu? Tadi Bu Armin sudah menyampaikan banyak hal tentang proyek ya, proyek antar mabel. Bahwa di sini untuk proyek antar mabel itu kan kita belum banyak atau bahkan mungkin belum ya, kita belum melaksanakan. Nah, di sini kaitannya dengan kelembaban tadi ya, hukum 1 Newton. Maka di awal ini kita akan memulai bergerak untuk bagaimana melaksanakan pembelajaran. Kita apa? Gitu. Kolaborasinya apa? Gitu. Kemudian jangan lupa setelah dilaksanakan ada umpan balik. Itu perlu. Kalau kita setiap ada event barbar, susuman ya orang, mana ya? Nggak tahu nih. Iya, susuman itu kan cuma susuk ya. Iya. Langsung Bu, aktivitas pembelajaran di Sosbud itu ada 6 bisa kalian pelajari, coba loh itu diskusi panel, brainstorming apa, drama sejarah. Nah ini yang perlu diterapkan, kita sudah berdalam debat. Nah kita sesekali mengundang Rocky Gerung di sini, ya just ini. Jadi tidak harus proyek ya, kolaborasi itu tidak harus proyek sebenarnya. Kalau Zoom itu tidak harus proyek, skill juga bisa, keahlian juga bisa. Pameran karya siswa ini sudah setiap 1 semester sekali sudah. Yang belum, yang tidak saya sebutkan, simulasi peradilan, pembuatan peta konsep. Peta konsep itu penting, karena kita menjelaskan duduk dari PowerPoint itu PowerPoint semuanya sama itu cukup di main peta konsep, biarkan mereka berkembang sendiri, dan itu berhasil. Akhirnya tuntas dari 36 itu yang tuntas 2. Besok ya. Apa yang perlu
dipersiapkan itu komunikasi tadi sudah, kolaborasi sudah, itu sudah kreativitas. Nah ini kreativitas kita. Kalau anak-anak ingin kita kreatif, berarti bapak ibunya juga, gurunya juga kreatif. Kalau nggak sebutkan ini merasa. Oke, lanjut dulu. Nah ini penilaian. Sebenarnya saya coba untuk penekanan saya di penilaian ini, tetapi oleh Bu Emi sudah ditekankan, berarti tidak perlu saya tekankan lagi. Penilaian proses, assessment, ada yang sudah apa? Assessment for learning, assessment as learning, assessment for learning. Nah itu semua paham menjelaskan dulu, ya. Nah, tidak harus sumatif, formatif juga bisa. Diagnosis. Lanjut. Saya kira sudah tidak ada. Tantangannya adalah kesulitan dalam mengelola kelompok. Gimana mau mengelola kelompok kalau kita ada kelompok di dalam kelompok? Ya. Enak sing, ada kelompok siji boleh diuji, sakit. Kelompok loro sakit. Di kelas itu ada. Akhirnya sampai naik dewi dan sebagainya. Itu sekretaris terakhir. Ya, itu di Unibra. Unibra di Malang. Iya. Nah, itu yang bisa angkat di manajemen sama Bobo kalau Pak perbedaan kemampuan siswa, tantangannya. Kita orang asal disamakan kode untuk sakit. Ada sing CFP, ada sing CB, ada sing kuih dan banyak. Lo tahu saya itu? Oke, sama apa? Yang dari ada sing CB, kebutuhan khusus. Ada yang cerdas, istimewa, nah itu harus kita kelola. Kemudian ketersediaan teknologi, nah ini perlu. Teknologi itu tidak harus IT ya, Bro. Teknologi. Kita membuat itu alat untuk koreksi itu juga teknologi. Cuma teknologi yang tren itu seperti apa, nah itu harus kita komunikasikan. Saya iseng-iseng aja bulan Agustus kemarin Google Form gitu, saya coba untuk memipati kira-kira apa kebutuhan dari siswa. Taruh belajaran itu 56, hampir 57 itu pengennya onti kelas Bapak Ibu. Kelas. Nah itu saya coba untuk verifikasi itu ada piknik di luar kelas, di luar sekolah itu saya kategorikan di onti kelas. Yang kedua adalah project. Jadi mereka suka terhadap pembelajaran project. Saya tidak menganalisis alasannya kenapa, karena memang itu akan ya isi-isi aja gitu. Kemudian ini yang paling rendah nanti ada kosong. Itu 2%, 2,5% pelajaran si kosong. Karena mereka bisa berkreasi dalam mimpi kan, gitu. Oke. Nah, gitu. Kesimpulan dan saran. Ini partisipasi orang tua yang ketiga sudah kita terapkan gitu. Kemudian dukungan dari sekolah sudah, Bapak Kepala Sekolah sudah luar biasa sekali, sudah jos, sudah wow gitu. Kemudian, nah ini yang pertama ini kadang kita merasa kita sudah pintar, tapi kalau Anda keluar dari sekolah SMA Kesehatan itu kayak orang Tiongkok gitu. Makanya Kobel terus komunitas itu panjenengan ikuti, insya Allah bisa untuk yang pertama itu. Kuncinya kolaborasi itu adalah gurunya jos, insya Allah akan jos, peserta didiknya jos, gitu, kolaborasi. Terima kasih, berarti kan sudah selesai.
Saya sentuhan jauhi Pak Nurul Aziz Mulbuai. Ini buat apa? Nah, apa ini? Singkat jelas Pak. Oke, saya tutup. Mungkin ada